terwujudnya fasilitasi kerjasama lembaga desa dan antar desa. Dan selanjutnya terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Yang ketiga terlaksananya pemberdayaan serta keswadayaan lembaga desa dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas kerja dari DPMD Kabupaten Badung. Perlu kami sampaikan, di dalam perbandingan subkegiatan dengan Pagu tahun 2025 dan tahun 2026, di sana di tahun 2025 dan 2026 tetap di angka 22 miliar. Nah, sedangkan di sini di 2026 ada selisih program, di mana bertambah satu program sesuai dengan tusi dari DPMD Kabupaten Badung dan arahan dari Kepmendagri 900.1.15.5 skrip 1317 tahun 2023, dan ada selisih kegiatan di mana bertambah 2 kegiatan pada bidang pemberdayaan ekonomi dan pemerintahan desa. Di samping itu ada juga selisih subkegiatan bertambah pada 1 subkegiatan bidang pemberdayaan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rancangan program kegiatan dan subkegiatan kami di tahun 2026, di mana kami ada 5 program dan 12 kegiatan dengan 37 subkegiatan, di mana pagu anggaran di tahun 2026 adalah 22.818 juta sekian, ya. Mungkin nanti materi juga akan kami bagikan kepada seluruh peserta. Nah, terkait dengan program-program yang kami sampaikan tadi, yang pertama terkait dengan program penataan desa, ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan penataan desa dalam rangka mendekatkan dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Nah, di sini memfasilitasi pemerintah desa yang mengusulkan pemekaran Banjar Dinas. Di program kami yang kedua adalah peningkatan kerjasama desa. Nah, di sini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama antar desa maupun dengan stakeholder lain dalam rangka mempercepat peningkatan ekonomi kemandirian melalui mekanisme pengelolaan bersama dalam upaya peningkatan pendapatan desa dengan prinsip saling menguntungkan. Nah, di sini adalah fasilitasi desa yang memiliki potensi ya untuk dikerjasamakan, sehingga nantinya ini mampu meningkatkan PADES pendapatan asli desa yang tidak tergantung nanti dari dana transfer, apakah itu dari PD, ADD, dan termasuk dari BPH. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program kami selanjutnya adalah program administrasi pemerintahan desa yang diampu oleh bidang pemerintahan desa. Ini bertujuan untuk memastikan administrasi tata kelola pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien dengan melakukan pembinaan baik itu pembinaan administrasi, pembinaan peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa, dan melakukan koordinasi serta fasilitasi pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi perbekal dan perangkat desa dengan tepat waktu. Di samping itu juga melakukan pembinaan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal lain adalah melakukan pembinaan pemberdayaan BUMDes, badan usaha desa, ya, badan usaha milik desa, dan
BUMDesma yang ada di kecamatan agar berjalan baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa serta memberikan subsidi kepada pelaku ultra mikro yang kemarin juga sudah dilakukan kegiatan serupa, dan kami berharap untuk BUMDes yang ada di Kabupaten Badung menduplikasi salah satu desa kami, BUMDes kami yang sudah melakukan subsidi bunga ya pelaku ultramikro yang kedepannya kita berharapkan menjadi mikro. Di samping itu juga melakukan pembinaan untuk memastikan desa sudah memiliki profil desa yang lengkap dan terbaru, update dari profil desanya, terus melakukan pembinaan memastikan pengelolaan aset desa yang kemarin juga sudah dilakukan beberapa kali rapat terkait dengan validasi untuk aset-aset desa. Terus terlaksananya tata kelola pemerintahan desa dengan melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada anggota BPD dan melaksanakan evaluasi perkembangan desa melalui lomba desa tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, di program kami selanjutnya adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Nah, di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peran aktif kelembagaan yang ada di desa dalam pembangunan desa, di mana di sini adalah kegiatan mendorong peran lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, kader pembangunan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sampai juga mendorong untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Dan selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam membangun desa. Selanjutnya, memfasilitasi tim penggerak PKK Kabupaten Badung dalam mendorong kelompok-kelompok PKK untuk melaksanakan 10 program pokok PKK. Samping itu juga melakukan kegiatan mendorong kesadaran keluarga dalam meningkatkan sumber daya manusia dan membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat. Dan untuk yang di program yang kelima adalah program wajib kami di sekretariat. Nah, perlu kami sampaikan, mungkin nanti kami mohonkan arahan dari Bapeda terkait dengan penajaman di dalam renja kami di DPMD, dan sekaligus juga kami mohonkan nanti masukan saran dari peserta untuk menyempurnakan lagi rencana kerja yang akan kami laksanakan di tahun 2026 ini. Di samping itu kami juga sampaikan bahwa terkait dengan program-program kegiatan ini ada cross-cutting program. Nah, di sini secara regulasinya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, khususnya terkait dengan pos pelayanan terpadu yang ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024. Nah, ini mungkin secara spesifik dari para kabin kami di dalam diskusi nanti akan menegaskan kembali di mana cross-cutting program yang kami lakukan dengan stakeholder siapa. Nah, ini juga selain cross-cutting program mungkin support program nanti dari desa-desa yang kami harapkan untuk mengawal visi misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Badung.
Nah, mungkin itu secara singkat yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami harapkan, kami mohon arahan dari Bapeda, termasuk dari Inspektorat. Setelah itu nanti akan dibuka ruang diskusi. Demikian mungkin pemaparan singkat kami, dengan ucap wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 om. Santi, 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 om. Kamera. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Badung atas pemaparan yang telah diberikan kepada kami. Jadi untuk selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada arahan dari Kepala Bapeda Kabupaten Badung untuk menguatkan rencana kerja kami di tahun 2026. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kepala Bapeda Kabupaten Badung atau yang mewakili. Baik, terima kasih Bu Kabid selaku moderator. Kami langsung saja. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung atau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Staris. Yang kami hormati segenap BUMDes Desa dan peserta perwakilan dari desa. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Badung, dan seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sesanti anggi bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Biasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kortawaru nugrahanya, maka pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang pada sehat dan berbahagia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Badung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah ataupun lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah, yang pertama itu menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang pertama, sehubungan dengan masa peralihan kepemimpinan, perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 difokuskan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih yang baru dilantik, serta penyelesaian permasalahan dan isu strategis sebagaimana tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Selanjutnya dimohon untuk perangkat daerah untuk menyiapkan rancangan tujuan, sasaran, program strategis perangkat daerah yang akan simultan dengan penyusunan rancangan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Setelah kami lakukan pemetaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengampu misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas hidup Krama Badung melalui penguatan sistem pendidikan yang inklusif, akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional, dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Badung dengan program strategis mendukung
dan meningkatkan pencegahan dan penanganan stunting, dan mendukung program pemberian bantuan sosial non-tunai berbasis data kesejahteraan sosial terpadu. Nah, dalam ini mungkin terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya. Selanjutnya, misi ke-6, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Badung. Dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dengan program strategis penguatan pemerintah desa. Nah, yang kami sampaikan ini tidak baku, nanti sini sebatas pemetaan kami. Silakan perangkat daerah untuk merancang lebih detail atau ada hal lain yang perlu dimasukkan untuk lebih terarahnya pencapaian tujuan dan sasaran dan program prioritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan nantinya disampaikan pada saat verifikasi renja perangkat daerah dan pada saat pembahasan RPJMD 2025-2029. Yang kedua, program dan kegiatan dan subkegiatan pada SPD akan kami buka semuanya dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum masuk pada Renstra dan Renja perangkat daerah serta persiapan penyusunan RPJMD 2025-2029. Selanjutnya, agar juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2026, yaitu dengan tema akselerasi fondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah, dan juga harus memperhatikan prioritas pembangunan daerah antara lain sandang, pangan, dan papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerjaan, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, lingkungan hidup, dan kebencanaan. Dalam pengajuan usulan kegiatan, perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, menerjemahkan program menjadi kegiatan dan subkegiatan sesuai kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang kedua, usulan program kegiatan agar melengkapi KAK, pra-RKA yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah. Nanti disampaikan soft copy-nya saja untuk menghemat kertas. Dan bagi kegiatan fisik dan pengadaan barang agar melengkapi kajian teknis termasuk estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaan. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2026 dengan berpijak pada pagu tahun 2025 di luar dana hibah yang tidak rutin dan dana BKK dalam rangka untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat antara lain gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan P3K, pelihara sarana prasarana kantor, dan lain-lain. Yang keempat, mengakomodir dan memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan beberapa waktu yang lalu. Yang kelima, memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan oleh sistem SPD oleh anggota Dewan. Yang selanjutnya, melaksanakan tagging atau penandaan sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan tentang pendanaan rincian belanja pendidikan, infrastruktur. Selanjutnya, mungkin karena pada kesempatan ini dari desa juga hadir, kami harapkan nanti kebijakan pembangunan desa agar sinkron dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2025 ini, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Kabid PPM dari Bapeda Kabupaten Badung atas arahan yang telah diberikan kepada kami, termasuk juga tadi ada notifikasi tersendiri untuk pemerintah desa agar senantiasa melakukan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan di desa mengacu kepada arah pembangunan kebijakan di kabupaten. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk melengkapi masukan pada forum perangkat daerah pagi hari ini, kami mohonkan arahan dari Inspektorat Kabupaten Badung. Kepada Bapak dan Ibu yang mewakili Inspektorat Kabupaten Badung, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami.
yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung beserta jajaran, serta hadirin Zoom forum ini. Terima kasih. Tadi sudah detail sekali disampaikan oleh Bapeda Kabupaten Badung. Kami hanya menegaskan lagi, yang pertama adalah program dipastikan saja program kegiatan dan subkegiatan pada rancangan Renja 2026 sudah menjawab terhadap permasalahan-permasalahan yang ada atau mengakomodir permasalahan yang ada. Yang kedua, tadi sudah disampaikan dan dipastikan lagi rancangan Renja 2026 apakah sudah mengacu kepada visi misi Bupati Badung yang baru. Nah, terkait yang ketiga, poin yang ketiga adalah terkait fungsi kami sebagai APIP di Inspektorat. Dipastikan penyusunan rancangan Renja sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga proses review berjalan dengan baik. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, masukan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, Ibu dari Inspektorat, terima kasih atas arahannya dan variabel-variabel yang harus kami penuhi untuk penyusunan dokumen rencana anggaran tahun 2026. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah masukan dan saran. Untuk masukan dan saran kami akan buka menjadi 2 termin. Untuk termin pertama kami silakan dari 3 penanya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke. Baik, untuk notifikasi yang muncul di layar Zoom kami rupanya dari Bapeda Kabupaten Badung. Kami silahkan kepada pejabat fungsional perencana dari Bapeda Kabupaten Badung. Kami harapkan ini bukan pertanyaan, tapi kami harapkan ini adalah masukan dan saran untuk penyempurnaan dokumen perencanaan kami, Bapak. Kami silahkan. Terima kasih, Bu Desa. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kadis PMD Kabupaten Badung beserta jajaran, kemudian yang kami hormati juga peserta rapat dalam forum PD pada kali ini. Ini mungkin bukan pertanyaan ya Bu, ya seperti tadi saya ingin memberikan mungkin tambahan sedikit hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renja untuk Dinas PMD. Apalagi Ibu Kabid senior kami di Bapeda dulu, jadi sebenarnya lebih tahu terkait dengan penyusunan Renja ini. Mungkin masukan yang pertama terkait dengan paparan, mungkin di sini kami belum melihat terkait dengan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Nah ini perlu ditampilkan juga atau dibahas, dianalisis dalam dokumen Renja nantinya bahwa evaluasi Renja tahun sebelumnya itu sangat penting untuk dilakukan karena itu sebagai dasar kami untuk bisa menganalisis apakah program, kegiatan atau subkegiatan itu dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian apa tantangan, apa hambatan itu perlu. Jadi kita ketahui terkait dengan hal tersebut. Jadi evaluasi itu dirancang juga sebagai dasar kita untuk menyusun rancangan Renja tahun berikutnya. Itu masukan kami yang pertama. Masukan kami yang kedua terkait dengan indikator kinerja program dan kegiatan. Karena kalau indikator kinerja subkegiatan itu sudah ada di dalam Kemendagri terkait dengan nomenklatur kegiatan dan sebagainya, itu sudah jelas dituangkan indikatornya seperti apa, satuannya seperti apa. Nah, yang sekarang yang menjadi perhatian kita semua adalah indikator kinerja program dan kegiatan. Karena ini di indikator program dan kegiatan inilah menunjukkan bagaimana target program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMD. Karena selama ini di dalam penilaian SAKIP kita mengetahui atau kita tahu bahwa
penilaian sakit kita tidak maksimal. Salah satu penyebabnya adalah indikator kinerja program dan kegiatan itu tidak SMART, yaitu tidak terukur, tidak spesifik, kemudian tidak terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Itu adalah kriteria SMART yang ada. Jadi mohon untuk berikutnya, karena ini kita akan menyusun RPJMD yang baru, kemudian Restra yang baru. Ini jika memang belum menganut sifat SMART itu, mohon dapat dilakukan penyesuaian, dapat dilakukan perubahan sehingga kita dapat memperbaiki dokumen perencanaan yang kita miliki. Itu yang kedua ya betul. Yang ketiga terkait dengan penyusunan dokumen RPJMD ini agar dicermati kembali program kegiatan subkegiatan yang akan dilaksanakan, karena seperti dokumen RPJMD kita adalah dulu untuk DPMD ada satu program yang ketinggalan, jadi itu mohon dapat dicermati kembali agar tidak menjadi permasalahan di periode berikutnya. Untuk masukan keempat ini terkait dengan tagging subkegiatan. Nah, di sini karena tagging subkegiatan ini sangat penting sekarang di dalam evaluasi setiap unsur subkegiatan, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Itu karena DPMD kami lihat ada beberapa subkegiatan yang memiliki tagging ke beberapa indikator, seperti ada subkegiatan PMD itu yang masuk ke dalam unsur infrastruktur, kemudian ada masuk ke unsur pendidikan, ada masuk ke unsur penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, ini mohon nanti di dalam input di dalam SIPD ini tolong diperhatikan, karena ini sangat terpengaruh terhadap nanti pengukuran persentase presentase masing-masing unsur. Mungkin itu Bu Desa, mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Om Sandiog. Baik, Bapak, sungguh luar biasa apa yang kami peroleh masukan dari fungsional perencanaan di Bapeda. Jadi izin ini tadi Pak Sekretaris memberikan amanah untuk langsung saya menanggapi, Bapak. Jadi mohon izin. Sebelum saya menanggapi, apakah ada pertanyaan lagi? Atau saya tanggapi dulu, Bapak dan Ibu. Jadi izin untuk instruksi yang pertama, bahwa evaluasi Renja tahun sebelumnya, baik Bapak, itu mungkin kami tidak menampilkan data evaluasi Renja secara rinci, secara detail, tetapi kami hanya izin menampilkan secara global bahwa pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 itu kami ambil dari data APBD tahun 2025. Jadi secara pagu indikatif itu secara pagu indikatif itu tidak mengalami perubahan signifikan, tetapi memang betul Bapak seperti yang Bapak sampaikan bahwa di RPJMD tahun Perda 4 tahun sebelumnya kami memang tertinggal satu program. Jadi ada satu program yang tidak kami laksanakan. Astungkara di kesempatan penyusunan RPJMD tahun 2025-2030 ini kami sudah mengusulkan dan menyertakan tambahan satu program yang menjadi tupoksi kami, sehingga secara rekapitulasi kami ada selisih program, bertambah satu program sesuai dengan arahan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 tahun 2023. Kemudian untuk kegiatan kami menambah 2 kegiatan yang merupakan dampak dari pertambahan program, dan subkegiatan kami mengalami deviasi menurun satu subkegiatan karena memang subkegiatan tersebut tidak kami laksanakan lagi di tahun berikutnya. Jadi sifatnya adalah insidental. Jadi izin Bapak dari Bapeda, terima kasih masukannya. Tapi mohon maaf untuk paparan kali ini kami tidak menampilkan secara rinci evaluasi kinerja rencana kerja tahun 2025. Dan kemudian untuk indikator kinerja yang SMART, izin Bapak, terima kasih masukannya. Astungkara di RPJMD periode berikutnya dan di rencana strategi DPMD tahun berikutnya, kami mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 tentang perubahan kesatuan kodifikasi dan nomenklatur
subkegiatan-kegiatan program perangkat daerah. Jadi kami akan merujuk kepada Kepmen tersebut, termasuk juga sampai nanti menjadi indikator kinerja utama OPD kami dan indikator kinerja individu. Jadi sudah pada rapat internal kami sudah kami sampaikan bahwa nanti indikator kinerja individu merupakan rujukan dari indikator kinerja OPD yang merupakan bagian dari indikator kinerja sesuai dengan arahan dari Kepmen 900 dan tentu saja Permendagri 90 tahun 2019. Baik Bapak, jadi untuk tagging kegiatan, dua slide terakhir. Jadi memang betul Bapak, kami di DPMD memiliki tupoksi yang memang merupakan arahan yang harus memenuhi tagging. Salah satunya tentu adalah tagging di tupoksi kami selaku yang memiliki indikator pemberdayaan masyarakat atau indikator isu strategis yang ketiga. Sebelumnya, slide sebelumnya. Seperti yang disampaikan Bapak Sekretaris Dinas kami bahwa arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 kami memang memiliki tugas khusus yaitu perubahan paradigma yang cukup besar pada kelembagaan Posyandu yang tidak lagi menjadi tidak saja menjadi kelembagaan desa tetapi menjadi kelembagaan yang merupakan menjadi tupoksi kami. Jadi ada perubahan paradigma luar biasa pada tahun 2024 dan ini tidak dapat kami kerjakan sendiri. Ini adalah salah satu bentuk cross cutting program kami yang baru dan kami sedang berproses. Bapak, ini ada 6 SPM. Jadi Posyandu tidak hanya memiliki SPM di bidang kesehatan tetapi juga di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan yang terakhir adalah SPM dari bidang sosial. Jadi perubahan paradigma yang cukup besar ini akan kami mulai di awal tahun ini dan sepengetahuan kami sudah diinfokan oleh Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah ada 11 subkegiatan yang akan menjadi tagging dan kami akan tagging di SIPD Kabupaten Badung. Tapi mohon izin Bapak dari Bapeda untuk tagging ini, jika ada daftar tagging yang merupakan update dari Kemendagri yang karena sebelum yang informasi yang kami dapatkan tagging itu adalah baru rencana tagging. Apakah di sistem sudah dimutakhirkan sehingga ada update atau ada perubahan atas jenis kegiatan yang bisa kami tagging, mohon diinfokan sehingga pada saat kami menginput data kami sudah melakukan tagging data Bapak dan Ibu dari Bapeda Kabupaten Bandung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak masukannya dan siap akan kami laksanakan. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian untuk sesi berikutnya kami buka lagi sesi pertanyaan. Silakan dari pemerintah desa. Apakah ada? Izin mungkin kami buka kolom chatting untuk suaranya kecil sekali. Baik, kami mungkin akan menanggapi satu pertanyaan dari Bumdes Sari Rahayu dengan pertanyaan program real untuk Bumdes mohon diperjelas nih kapan dilaksanakan, kami tunggu, salam. Baik, bisa raise hand Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan dari Bumdes Sari Rahayu? Sehingga kalau nanti kami menanggapi tapi pesertanya tidak hadir. Bisa raise hand dari Bumdes Sari Rahayu? Apakah hadir di forum ini? Sekali lagi dari Bumdes Sari Rahayu. Oh, nggih, sudah hadir. Apakah Bapak dan Ibu dari Bumdes Sari Rahayu hadir? Dari Carangsari? Oh, nggih. Suksema Bapak, nggih. Nggih, Bapak pasti ke-mute Bapak. Jadi suara Bapak tidak kami dengar. Tolong di-unmute dulu. Nggih, silakan Bapak. Selamat pagi, Bu. Saya Wian Suandiko dari Carangsari. Halo? Nggih, Bapak kami jelas dengar.
Yang Wayan Suardika dari Jalan Sari, Direktur BUMDes Sari Rahayu. Dari awal, dari pagi yang nggak ikut, cuman tadi disampaikan yang khusus untuk BUMDesnya, yang lain kan udah anak tulisannya yang ikuti. Tadi di BUMDes disampaikan dari PND ini singkat sekali, tetapi saya ingin ya program dia nanti kemudian kapan akan dilaksanakan. Ini kan ampun bulan Maret. Kira-kira itu ada mau ini yang ada dari pagi Ibu. Ya Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya dulu tanggapi, nanti mungkin dari tim akan bisa menambahkan. Jadi izin Pak, untuk implementasi dari Kemendes 3 tahun 2025, kami sudah berproses dari Januari dan Februari dengan melakukan rapat koordinasi dulu di internal kami. Jadi Kemendes ini sesungguhnya masih menunggu juga surat edaran tentang pedoman teknis. Jadi memang Kemendes ini sendiri adalah panduan teknis untuk implementasi dari kebijakan atas penggunaan dana desa yang dapat digunakan oleh BUMDes. Jadi untuk awal tahun ini kami sedang melakukan konsolidasi tim. Jadi Bapak tinggal menunggu dulu, nanti di pertengahan Maret kita akan membentuk tim kerja. Jadi tim kerja ini akan melakukan pendataan potensi wilayah desa masing-masing. Jadi kita akan melakukan pendataan sehingga pada saat Bapak melaksanakan BUMDes untuk menetapkan kebijakan atas APBDes Bapak dalam rangka penggunaan dana desa yang akan kita transfer ke BUMDes itu sudah memiliki data basic untuk Bapak bahas di BUMDes di dalam musyawarah desa nanti. Jadi untuk sebelum kita memutuskan apakah unit usaha yang kita kerjakan, apakah potensi yang kita akan kerjakan untuk arahan dari Kemendes 3 ini, kami di awal April itu akan mengundang Bapak didampingi oleh OPD teknis. Kita akan melakukan identifikasi data dumun Bapak, jadi tidak gerasa-gerusu, sehingga nanti BUMDes dapat berjalan secara profesional sesuai dengan tupoksinya. Kita akan melakukan identifikasi data, kemudian setelah melakukan identifikasi data dan kami memperoleh data, kami akan segera melakukan sosialisasi dan tindak lanjut sehingga Bapak bisa merencanakan musyawarah desa dan APBDes Bapak untuk melakukan dana transfer dalam penyertaan modal ke BUMDes itu sudah tepat sasaran. Jadi harapan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung bahwa setiap desa memiliki ciri khusus, jadi setiap desa memiliki potensinya sendiri. Jadi kita bangga dengan produksi yang dengan apa yang menjadi potensi di desa kita. Dan untuk kesempatan berikutnya saya mohonkan tambahan dari tim. Ampun nggih Bapak. Jadi nanti jadi sebelum kita memutuskan, sebelum Bapak melakukan musyawarah desa terhadap implementasi dari Kemendes ini, kita melakukan identifikasi data dumun Bapak, sehingga ada kesepakatan antara pemerintah desa, BUMDes, dan kami selaku pemerintah daerah beserta didampingi nanti oleh tenaga ahli pendamping desa dan mitra kerja kami dari Balai Kemendes. Demikian Bapak, jadi mohon ditunggu, ini sedang kami berproses. Baik, kita buka lagi forum chat. Ada pertanyaan lagi? Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Yang terakhir, jadi sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi bagi yang belum mengisi link. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta forum perangkat daerah pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, untuk materi, Manajer Pos akan kita share di chat Zoom meeting ini. Sudah di-share nih? Belum? Bentar, mau di-share? Baik. Bapak dan Ibu, untuk berikutnya apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan menuju ke akhir acara. Mari bersama kita mendengarkan arahan dan closing statement dari Bapak Sekretaris Dinas DPMD Kabupaten Badung. Kami persilahkan Bapak.
Baik, terima kasih Ibu Kabir dan terima kasih dari Bapeda atas arahan yang akan kami laksanakan untuk penyempurnaan dari Renja yang akan kita lakukan di 2026 ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta tadi dari BUMDes Carangsari, ya. Mohon bersabar dulu Pak Nggih. Kita juga sedang menunggu regulasinya biar tidak nanti istilahnya kalau konsep Bali mangdon enten kasep tangkis nggih biar ndak kasar rusuh. Mungkin demikian pemaparan dari kami dan kesimpulannya adalah bagaimana nanti kita bersama mengawal visi misi dari kepala daerah kita dalam bentuk kegiatan dan termasuk dari cross cutting program dan supportingnya nanti dari desa. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semua itu bukan karena kesengajaan kami, karena memang murni keterbatasan kami. Oleh karena itu kami sampaikan Badung Mangupuren, Umas Kaman ke Petang, Meguyang ke Pasih. Kirang langkung di tiang nas dan pengampuran terutama di tiang Kelintang. Sekian dan terima kasih dan acara rapat forum perangkat daerah pada kesempatan yang baik ini kami akhiri dengan mengaturkan parame santi. Om santi 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 om. Terima kasih Pak Staris, terima kasih Bu Kabit.